Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi informasi dan pengalaman ya untuk pendampingan individu 2 ya, pengajar praktek kepada CGP, yaitu adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Waktu pelaksanaannya adalah kurun waktu seminggu sebelum Lokakarya 2. Untuk bahan yang dibutuhkan Bapak Ibu, seperti biasa buku pegangan pendampingan individu, ya nanti pengajar praktek akan memiliki seperti yang saya bacakan ini. Jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring CGP, jurnal pendampingan daftar hadir dan perencanaan pendampingan selanjutnya, kemudian rumusan visi sekolah, hasil pemetaan CGP dari Lokakarya 1 terkait komunitas praktisi dan isian lembar kerja penugasan untuk Lokakarya 2. Seperti biasa, langkah-langkahnya nanti adalah bagian awal pendampingan 10 menit, pengajar praktek menyapa dan menanyakan kabar calon guru penggerak. Kemudian menjelaskan tentang fokus pendampingan, pengajar praktek memastikan CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Pengajar praktek memastikan dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan individu sudah disiapkan CGP. Kemudian pengajar praktek menanyakan apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir pembelajaran daring dan menanyakan rencana tindak lanjut dari pendampingan individu 1 serta hal-hal yang dianggap sebagai pencapaian selama 1 bulan terakhir berdasarkan jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring. Kemudian mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang disampaikan oleh calon guru penggerak. Kemudian untuk bagian inti pendampingan 160 menit, yang pertama adalah refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Ini 15 menit ya Bapak Ibu. Lakukan diskusi dengan CGP terkait lingkungan belajar di sekolah dengan memberikan pertanyaan pematik berikut ini. Yang pertama, bagaimana dukungan kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Bapak Ibu jalani. Yang kedua, apa bentuk dukungan yang mereka berikan? Bisa berupa waktu, ya, kesempatan, kemudian juga partisipasi, ya, termasuk juga ide-ide, Bapak Ibu ya. Apa tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah Bapak Ibu? Yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Kemudian apa rencana Bapak Ibu ke depannya sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang Bapak Ibu jalani berjalan maksimal. Jadi ini adalah 5 pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab ya di CGP untuk refleksi diri ya di pendampingan individu yang kedua. Berikutnya adalah refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Ini 15 menit. Lakukan diskusi dengan CGP terkait perubahan apa saja yang dirasakan setelah mempelajari modul dengan memberikan pertanyaan pematik berikut ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak Ibu pelajari pada modul 1.1, 1.2 dan 1.3? Yang kedua, apakah yang Bapak Ibu pelajari sudah diimplementasikan di kelas Bapak Ibu? Berikan beberapa contohnya. Yang ketiga, apakah terjadi perubahan terhadap murid ya di kelas dan bagaimana tanggapan atau respon murid Bapak Ibu terhadap perubahan yang dilakukan. Yang keempat, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah menerapkan modul 1.1, 1.2 dan 1.3 di kelas Bapak dan Ibu. Dan yang kelima, apa yang sudah baik dan yang perlu Bapak Ibu perbaiki ke depannya. Jadi itu adalah 5 pertanyaan yang kedua ya. Yang ketiga, rencana merintis menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah. Ini waktunya 20 menit ya, Bu ya. Ajak CGP untuk melihat lagi hasil pemetaan komunitas praktisi di Lokakarya 1. Kemudian diskusikan pertanyaan pematik berikut ini dengan CGP. Yang pertama, apakah Bapak Ibu memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi di sekolah atau di lingkungan? Yang kedua, apa tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah dan bagaimana Bapak Ibu mengatasi tantangan tersebut? Yang ketiga, apa saja hal menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi? Setelah CGP menjawab 4 pertanyaan di atas, berikan pertanyaan lanjutan Bapak Ibu ya. Strategi apa saja yang Bapak Ibu lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah Bapak Ibu ya jika belum memulai? Kemudian apa rencana yang Bapak Ibu lakukan untuk mengembangkan komunitas praktisi yang sudah dibentuk? Bapak Ibu itu adalah pendampingan individu yang kedua. Kemudian nanti Bapak Ibu akan ada yang keempat yaitu adalah mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu pengajar praktek mendampingi CGP ya, diskusi terkait visi dan prakarsa perubahan sekolah, peserta dan pembagian peran dalam diskusi. Nanti pengajar praktek sebagai moderator,
calon guru penggerak sebagai pemandu diskusi. Kemudian peserta diskusinya adalah kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu, nanti proses diskusinya adalah CGP membuka diskusi dan menyampaikan tujuan diskusi kepada peserta. Jika berkenan, CGP dapat membuka sesi dengan pembacaan beberapa bait puisi ya. Aku Melihat Indonesia ya, karya Insinyur Soekarno, untuk memantik semangat peserta dalam memaknai visi. Yang kedua, CGP mengajak peserta diskusi untuk membahas dan menganalisis visi sekolah. CGP memberikan pertanyaan tematik kepada peserta diskusi ya. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin dicapai oleh murid kita? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah ya dengan murid di sekolah lain? Ajaklah peserta diskusi mengisi bersama kalimat rumpang yang tercantum pada modul 1.3 ini. Bapak Ibu ya, ini adalah kalimat rumpangnya ya. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, kita percaya bahwa murid adalah, dan sebagainya. Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu setelah itu nanti Bapak Ibu memberikan pertanyaan ya. Apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Jika visi masih berupa jargon atau slogan, dorong warga sekolah untuk membuatnya lebih terdeskripsikan. Jika visi sudah berpihak kepada murid, lakukan identifikasi program apa saja yang dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya. Dan yang keempat, jika visi belum berpihak kepada murid, ajak warga sekolah merumuskan visi yang berpihak kepada murid. Setelah visi dirumuskan, ajak warga sekolah melakukan identifikasi dan mengembangkan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Kemudian PP memberikan penguatan di akhir diskusi. Kemudian semua hasil diskusi dicatat dan didokumentasikan oleh CGP. Kemudian laporan hasil diskusi diserahkan CGP kepada kepala sekolah dan pengajar praktek. Kemudian di akhir pendampingan Bapak Ibu nanti akan ada refleksi ya, kemudian mengapresiasi kepada CGP dan ucapan terima kasih. Kemudian mengingatkan CGP untuk menyebarkan, mengumpulkan, dan menginput survei di LMS tentang kompetensi guru penggerak. Ini adalah lembar umpan balik lembaran 3. Kegiatan ini dilakukan 1 minggu sebelum pelaksanaan PE3 yang harus dilakukan CGP. Kemudian nanti menyebarkan kuesioner survei lembar umpan balik sesuai peran dan jenjang yang diampu oleh CGP dengan responden kepala sekolah, rekan guru 5 orang, dan perwakilan murid CGP 5 orang. Kemudian CGP mengisi lembar asesmen mandiri kompetensi guru penggerak. CGP membuat refleksi tertulis terkait umpan balik dari para responden dan hasil asesmen mandiri. Refleksi ini diunggah di LMS pada bagian pendampingan individu yang ketiga, lampiran 2. Kemudian motivasi untuk tetap mencoba praktek-praktek yang berpihak pada murid. Kemudian jika ada hal-hal yang terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui fasilitator, maka perlu dicatat pada jurnal komunikasi. Kemudian untuk penilaian dan pelaporan, umpan balik dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid di awal dan di akhir program. Ini di lampiran 3 ya umpan balik. Kemudian mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir, dan rencana pendampingan berikutnya. Bapak Ibu, itu adalah kegiatan pendampingan individu yang kedua ya. Banyak sekali Bapak Ibu yang harus dipahami. Silahkan dipersiapkan dengan baik, komunikasi dengan CGP, biar persiapannya juga berjalan dengan baik, dan pelaksanaan pendampingan individu yang kedua juga berjalan dengan baik. Bapak Ibu, itu ya informasi dari saya untuk pendampingan individu yang kedua. CGP angkatan 10 ya, itu akan dilaksanakan tanggal 10 sampai 14 Juni 2024 ya, sesuai dengan jadwal yang ada. Bapak Ibu, itu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.